Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resma Hediana. Di sini saya akan mempraktekkan sifat-sifat cahaya. Tujuan dari praktikum saya kali ini adalah untuk menjelaskan sifat cahaya, untuk menjelaskan sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, untuk menentukan fokus cermin cembung, untuk menentukan fokus cermin cekung. Mari kita lihat praktikum sifat-sifat cahaya. Alat yang saya gunakan ada cermin datar, ada lensa cembung, ada lensa cekung, ada senter, ada lilin, ada busur derajat, ada layar, ada celah cahaya, dan penggaris. Nah, untuk percobaan pertama, kita akan mempraktekkan pemantulan cahaya pada cermin datar. Pertama, susun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Lalu, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul. Ukurlah besar sudut datang I dan besar sudut pantul. Nah, untuk percobaan kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pertama, susun semua alat seperti berikut. Nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkan jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk cermin cembung. Nah, percobaan ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Susunlah semua alat seperti berikut. Nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkan jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk cermin cekung. Mengatur jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dan cermin cekung pada keadaan tersebut. Hasil pengamatan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Yang pertama, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Yang kedua, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang ketiga, tegak. Keempat, maya. Kelima, sama besar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Yang pertama, maya. Kedua, sama tegak. Yang ketiga, bayangan lebih kecil daripada bendanya. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Yang pertama, maya. Yang kedua, sama banyak. Yang ketiga, bayangan 2 kali lebih besar daripada bendanya. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan percobaan pembiasan cahaya. Alat dan bahan yang saya gunakan ada gelas berisi air, ada kertas, ada celah cahaya, ada senter, ada lensa cembung, ada lensa cekung, ada penggaris, dan busur derajat. Nah, untuk percobaan kali ini kita akan melakukan pembiasan pada gelas kaca. Yang pertama, susun lampu senter, celah cahaya, dan gelas kaca berisi air. Nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus gelas kaca yang diisi oleh air. Gambarkan jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut biasnya.
Pergunakan lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur dan tidak tampak. Ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangannya yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Pergunakan lensa cekung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur dan tidak tampak. Ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung. Kesimpulan, pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah sinar atau cahaya yang dilalui dua atau lebih medium yang berbeda kerapatan optiknya. Gelas kaca yang berisi air dapat digunakan untuk mengamati jalannya sinar yang mengalami pembiasan. Jika seberkas cahaya datang pada salah satu sisi gelas kaca berisi air, maka sinar di dalam kaca akan dibiaskan dan akhirnya di bagian tepi cahaya putih terlihat ada warna pelangi. Air di dalam gelas kaca bertindak seperti prisma dan memisahkan cahaya putih menjadi warna-warna komponennya.